Saudara sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berbagi ilmu bersama saya, Bambang Triatmojo. Topik bahasan, ilmu pengetahuan dan teknologi, motivasi, dan pendidikan. Kami akan menyampaikan tentang penulisan buku. Yang saya bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah buku ajar dan buku referensi. Bagian kedua, prosedur penulisan buku. Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kualitas perguruan tinggi dinilai diantaranya dari banyaknya publikasi ilmiah, seperti jurnal, hak kekayaan intelektual, dan buku. Adanya pemeringkatan perguruan tinggi terbaik dunia mendorong universitas berusaha meraih kelas dunia atau world class university. Perguruan tinggi berlomba masuk world class university. Perguruan tinggi berusaha meningkatkan kualitas SDM dengan mendorong publikasi ilmiah, jurnal, buku, dan seminar. Video ini menjelaskan cara penulisan buku. Tujuan video penulisan buku ini adalah yang pertama, memberikan pengetahuan dan kiat menulis buku. Kedua, mencari ide topik, materi atau judul buku. Memacu dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dosen atau peneliti dalam menulis buku. Keempat, menumbuhkan dan meningkatkan budaya menulis dalam rangka mendorong publikasi ilmiah dalam bentuk buku yang dapat digunakan sebagai sarana belajar mengajar. Yang kelima, prosedur penerbitan buku. Dan yang terakhir, keenam adalah pengurusan ISBN. Definisi buku. Menurut Wikipedia, buku adalah kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu sisinya dan berisi tulisan atau gambar. Seiring dengan perkembangan bidang informatika, kini dikenal istilah e-book. Menurut UNESCO, buku adalah publikasi tercetak, bukan berkala, yang sedikitnya sebanyak 48 halaman. Menurut Dikti, buku berupa naskah buku yang ber-ISBN. Masyarakat memahami bahwa buku adalah seperti definisi yang diberikan oleh Wikipedia. Buku ilmiah adalah buku yang isinya menguraikan suatu bidang ilmu. Kemudian kami akan sampaikan tentang buku ajar sesuai dengan Keputusan Menteri nomor 36/D/O/2001. Buku ajar merupakan buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar bidang terkait dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Untuk kenaikan pangkat, masuk dalam kelompok pendidikan pengajaran dengan nilai 20. Buku ajar disusun sesuai dengan mata kuliah. Diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan, artinya buku tersebut harus ber-ISBN. Pemakainya banyak, selama masih ada mahasiswa dan masyarakat yang berkecimpung di bidang tersebut. Isi buku mengikuti silabus pembelajaran yang berlaku secara nasional dan institusi terkait. Kemudian buku referensi. Kalau digunakan untuk kenaikan pangkat, ini masuk dalam karya ilmiah
yang mempunyai nilai 40 kredit. Buku referensi adalah tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu. Buku disusun dari hasil penelitian, pemikiran, tesis, atau disertasi. Hasil penelitian dapat ditulis dalam bentuk buku. Nah, isi buku ini sangat spesifik. Sebaiknya tidak langsung dicetak atau diterbitkan menjadi buku. Diedit lagi, diawali dengan teori-teori dasar. Hasil penelitian sebagai contoh masalah atau studi kasus yang merupakan bagian atau salah satu bab dari buku. Untuk bidang tertentu, misalnya teknik, matematika, isi buku sulit dipahami masyarakat umum sehingga sulit dipasarkan. Penerbit belum tentu mau menerbitkannya, meskipun buku bagus. Penerbit menerbitkan buku berkualitas dan mempunyai potensi pasar yang besar. Berbeda dengan penelitian bidang sosial, sejarah, ekonomi yang masih bisa dipahami oleh masyarakat umum. Sebagai contoh ya, buku Bisnis dan Politik, Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980. Buku ini merupakan disertasi S3 dari Bapak Yahya Muhaimin di MIT Cambridge, Amerika Serikat. Buku menyinggung seorang pengusaha yang kemudian mensomasi penulis untuk minta maaf. Akhirnya penulis minta maaf. Seharusnya bukunya diedit dulu sebelum diterbitkan untuk masyarakat luas, karena menyinggung sejumlah nama. Nah, ini adalah buku Bisnis dan Politik yang merupakan hasil penelitian disertasi oleh Bapak Yahya Muhaimin yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku. Pada penerbitan pertama, buku ini dicetak 5.000 eksemplar dan langsung habis ya, laris manis. Kemudian buku lain yaitu Tahta untuk Rakyat ya. Yang ini merupakan biografi dari Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ini merupakan hasil penelitian atau studi dari beberapa penulis, yaitu Muhammad Rum, Muhtar Lubis, Kustiniyati Muhtar, S. Maimun, dan disunting oleh Atma Kusuma. Nah, ini adalah buku Tahta untuk Rakyat. Meskipun buku-buku ini merupakan hasil penelitian, bahkan hasil riset disertasi S3, namun masyarakat luas masih bisa memahaminya. Saya juga membaca buku Tahta untuk Rakyat ini, dan saya paham betul dan sangat menarik buku ini. Mencari topik, ide, dan materi buku. Buku ajar. Mata kuliah yang diampu dosen bisa dibuat buku. Diusahakan membuat buku dari setiap mata kuliah yang diampu. Isi buku disesuaikan dengan materi yang diajarkan tiap tatap muka. Kemudian bisa menjadi bab atau subbab. Buku disusun secara bertahap. Awalnya hanya berupa tayangan PowerPoint. Butir-butir dari PowerPoint dikembangkan dalam bentuk naskah tulisan yang lebih lengkap. Secara bertahap, buku disempurnakan menjadi modul, diktat, dan akhirnya menjadi buku. Ini adalah contoh buku karya saya ya. Jadi buku-buku yang saya tulis. Ada buku Hidrolika 1 yang dilengkapi dengan soal penyelesaian Hidrolika 1. Kemudian buku Hidrolika 2 dilengkapi dengan soal penyelesaian Hidrolika 2. Buku ini saya tulis tahun 1992-93.
Dan sampai sekarang buku ini masih dicetak ulang ya. Jadi sudah hampir 30 tahun itu masih digunakan oleh mahasiswa sebagai pendukung kuliah. Kemudian buku hidrologi terapan. Ini saya tulis tahun 2008. Buku ini juga banyak digunakan oleh mahasiswa dan masyarakat umum. Kemudian buku teknik pantai ditulis tahun 1999. Berikutnya buku perencanaan pelabuhan saya tulis tahun 2010. Selanjutnya metode numerik, bangunan tenaga air, dan perencanaan bangunan pantai. Buku-buku ini merupakan buku teknik ya. Selain buku teknik, saya juga menulis di luar teknik, yaitu Mentari Bersinar Lagi. Ini merupakan novel ya. Kemudian ada Menuju Kejayaan Umat Islam dan Menuju Kejayaan Indonesia. Buku-buku yang saya tulis itu untuk bahan perkuliahan. Nah, apakah dia masuk buku ajar atau referensi? Kebanyakan buku, apakah itu teknik kedokteran ya, MIPA ya, bersumber dari ilmu yang dikembangkan di Barat. Referensi berupa buku-buku jurnal dari Barat. Dalam buku yang saya tulis, hasil penelitian, pengalaman, atau studi, juga laporan proyek, saya masukkan dalam salah satu bab. Mestinya bisa masuk dalam kategori buku referensi, yang masuk dalam kelompok penelitian dengan nilai kredit atau KUM lebih tinggi. Contohnya ya, buku teknik pantai, perencanaan bangunan pantai, dan perencanaan pelabuhan. Kalau digunakan untuk kenaikan pangkat, mungkin masih bisa menjadi perdebatan dari para penilai ya. Selama pengertiannya buku merupakan hasil penelitian. Nah, ini sebagai contoh ya, buku-buku yang saya tulis diantaranya teknik pantai. Disertasi dan proyek itu saya masukkan dalam bab 8 tentang muara sungai. Jadi disertasi saya itu tentang muara sungai, yang kemudian beberapa teori dan juga hasil-hasil dari penelitian saya masukkan dalam bab 8 muara sungai dari buku teknik pantai ini. Kemudian beberapa laporan studi yang sudah pernah saya lakukan ya, juga saya masukkan dalam bab 7 tingkat kerusakan pantai dalam buku perencanaan bangunan pantai. Untuk buku perencanaan pelabuhan, saya lengkapi dengan contoh kasus pelayanan pelabuhan. Nah, untuk itu saya survei di pelabuhan Terminal Peti Kemas Semarang. Saya datang ke sana menemui pejabatnya, kemudian minta beberapa data yang saya perlukan, juga mengambil foto-foto di lapangan, dan hasil dari analisis data yang saya lakukan, itu saya masukkan dalam contoh 3, ya, contoh permasalahan. Kemudian materi yang ada dalam buku perencanaan pelabuhan juga saya cuplik untuk seminar nasional pertama BMPTTSSI dan konteks 5 di Universitas Sumatera Utara. Untuk buku umum, misalkan novel, motivasi, agama, dan sebagainya, ya, materinya bisa dengan melihat, mendengar, dan merasakan masalah yang ada di sekitar kita. Membaca buku, artikel, bahan bacaan lainnya, dan melihat film yang bisa memunculkan ide baru. Tahun 1970-an itu ada film Sword of the Swords. Kemudian tidak lama berikutnya terbit komik
Tuan Tanah Kedaung yang ditulis oleh Ganes TH. Nah, sepertinya Tuan Tanah Kedaung terinspirasi dari Sword of the Swords. Jadi keduanya sangat mirip. Hanya bedanya untuk Sword of the Swords itu perebutan pedang sakti. Sedangkan Tuan Tanah Kedaung ini perebutan harta warisan. Tapi keduanya sangat mirip. Bahkan mungkin ya Tuan Tanah Kedaung itu mencontoh atau meniru Sword of the Swords. Kemudian perjalanan keluarga, tetangga, kerabat, dan sebagainya itu bisa juga ditulis dalam bentuk novel misalnya. Dalam buku dalam 3 buku non teknik yang saya tulis, yaitu Mentari Bersinar Lagi, Menuju Kejayaan Indonesia dan Menuju Kejayaan Umat Islam, itu saya tulis karena saya merasa prihatin dengan melihat kondisi bangsa dan negara. Kemudian saya punya ide penyelesaiannya yang kemudian saya tulis menjadi buku. Bisa juga karena kita prihatin melihat kondisi bangsa dan negara, kemudian kita punya ide penyelesaiannya yang selanjutnya bisa ditulis menjadi buku. Nah, sebagai contoh ini, buku Mentari Bersinar Lagi. Ini merupakan perjalanan cinta seseorang yang saya kenal. Saya tahu betul alur ceritanya. Kemudian supaya lebih menarik, saya bumbui dengan kehidupan di luar negeri ketika saya tugas belajar di Perancis. Agar lebih menarik lagi, saya tambah cerita fiktif tentang peredaran narkoba. Kemudian untuk buku Menuju Kejayaan Indonesia dan Menuju Kejayaan Umat Islam, ini ketika saya merasa prihatin ya melihat kondisi bangsa dan umat Islam. Adanya kemiskinan, korupsi, kualitas pendidikan dan sebagainya, itu mendorong saya menulis buku Menuju Kejayaan Indonesia. Kemudian umat Islam yang selalu disudutkan, dilecehkan, ketika terjadi teroris dikaitkan dengan umat Islam, itu mendorong saya untuk menulis buku Menuju Kejayaan Umat Islam. Nah, ide-ide itu bisa mendorong kita untuk menulis buku. Hanya buku semacam ini itu ada masa kedaluarsanya. Sebagai contoh ya, buku Menuju Kejayaan Indonesia ini saya tulis pada tahun 2013 ya, pada masa pemerintahan Presiden SBY. Sehingga kalau dibaca saat ini itu menjadi tidak relevan lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon untuk tidak lupa memberikan subscribe. Dan apabila materi ini bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.